Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Eh, Kami dari kelompok 6 dengan anggota Ade Marganda, Ita Aktriani, dan saya sendiri Muhammad Kusnudin akan mempresentasikan materi problematika pembelajaran matematika di Korea Selatan pada mata kuliah Problematika dan Pengembangan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Hasuti Nur, Magister Pendidikan, dan Bapak Dr. Sugeng Sutiarso, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyajikan beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah sistem pendidikan di Korea Selatan, yang kedua, pembelajaran matematika di Korea Selatan, dan yang terakhir mengenai problematika pembelajaran matematika di Korea Selatan. Yang pertama, sistem pendidikan di Korea Selatan. Tujuan pendidikan di Korea Selatan itu salah satu merupakan keputusan dari Dewan Pendidikan Republik Korea pada tahun 1948, yaitu menyusun Undang-Undang Pendidikan. Sehubungan dengan ini, maka tujuan pendidikan di Korea Selatan itu adalah untuk menanamkan pada setiap orang rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional, yaitu menyempurnakan kepribadian warga negara serta mengemban cita-cita persaudaraan yang universal, mengembangkan kemampuan untuk hidup sendiri dan berbuat untuk negara yang demokratis, kemakmuran manusia, dan menanamkan sifat patriotisme. Adapun struktur dan jenis pendidikan yang berada di Korea Selatan, yang pertama itu terdiri dari 4 jenjang. Yang pertama adalah sekolah dasar, yang kedua sekolah menengah tingkat pertama atau SLTP, yang ketiga adalah SLTA, dan yang terakhir adalah pendidikan tinggi, di mana keempat jenjang pendidikan ini sejalan dengan grade 1 sampai 6 yaitu SD, 7 sampai 9 SLTP, 10 sampai 12 SLTA, dan grade 13 sampai 16 itu pendidikan tinggi atau program S1 serta program pascasarjana S2 atau S3. Sekolah dasar pada sistem pendidikan Korea Selatan merupakan pendidikan wajib selama 6 tahun bagi anak usia 6 sampai 11 tahun dengan jumlah APM SD mencapai 99,8% dan putus sekolah SD itu 0%. Sedangkan jenjang SMP merupakan sebuah kelanjutan dari jenjang SD bagi anak usia 12 sampai 14 tahun selama 3 tahun pendidikan. Kemudian mereka melanjutkan ke jenjang SMA atau SLTA pada grade 10 sampai 11. Dan khusus pada grade ke-12, mereka memilih 2 pilihan. Yang pertama adalah pilihan umum, yang kedua adalah sekolah kejuruan. Adapun sekolah kejuruan meliputi pertanian, perdagangan, perikanan, dan teknik. Selain itu, ada sekolah komprehensif yang merupakan gabungan sekolah umum dan sekolah kejuruan yang merupakan bekal untuk melanjutkan ke akademik atau junior college atau universitas yaitu senior college yang kemudian mereka dapat melanjutkan ke program pasca sekolah dengan gelar master atau doktor. Bagaimana manajemen pendidikan di Korea Selatan? Ternyata di Korea Selatan ini kekuasaan dan kewenangan ada di tangan Menteri Pendidikan. Pada kabupaten, mereka berada di bawah kewenangan Dewan Pendidikan. Di setiap provinsi dan daerah khusus, masing-masing Dewan Pendidikan terdiri dari 7 anggota yang dipilih oleh daerah otonom. Dari 5 orang yang dipilih, 2 lainnya menjabat sebagai Alex Officio yang dipegang oleh wali kota daerah khusus atau gubernur provinsi dan super independen. Dewan Pendidikan ini dipimpin oleh seorang wali kota atau gubernur. Selanjutnya, manajemen pendidikan di Korea Selatan ini merupakan gabungan dari sentralistik dan desentralisasi. Sifat kesentralisasinya hanya sebatas pada penyusunan panduan dan program semata. Sedangkan operasionalnya secara utuh diserahkan kepada komite atau dewan sekolah secara mandiri.
Untuk mengkaji proses pendidikan secara keseluruhan, Korea Educational Development Institute tahun 2000, pemerintah ini menyelenggarakan pengelolaan sistem pendidikan nasional yang berasal dari alokasi dana APBN. Nah, bagaimana anggaran pendidikannya? Ternyata di Korea Selatan ini, anggaran pendidikan ini berasal dari anggaran negara dengan total 18,9% dari anggaran negara. Pada tahun 1995 ada kebijakan wajib belajar 9 tahun sehingga porsi anggaran terbesar diperuntukkan untuk ini. Adapun sumber biaya pendidikan bersumber dari GNP untuk pendidikan, pajak pendidikan, keuangan pendidikan daerah, dunia industri khusus bagi pendidikan kejuruan. Adapun guru dan personil yang pada sistem pendidikan di Korea Selatan, ada dua jenis guru. Yang pertama adalah guru jenjang akademik, yaitu grade 13 sampai 14 untuk guru SD, dan guru 4 tahun untuk guru sekolah menengah, dengan biaya ditanggung oleh pemerintah untuk pendidikan guru negeri. Kemudian guru yang mendapatkan sertifikat, yaitu sertifikat guru prasekolah, guru SD, dan guru sekolah menengah. Sertifikat ini diberikan oleh kepala sekolah dengan kategori guru magang, guru biasa yang telah menyelesaikan pelatihan kerja, dan lisensi untuk guru magang yang dikeluarkan untuk mereka yang telah lulus ujian kualifikasi lulusan program 4 tahun dalam teknik, perikanan, perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ita Oktriani. Sekian dari saya. Baik, saya lanjutkan. Kurikulum. Reformasi kurikulum pendidikan di Korea dilaksanakan tahun 1970-an dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dalam kelas dan pemanfaatkan teknologi. Adapun yang dikerjakan oleh guru meliputi 5 langkah. Yang pertama, perencanaan pengajaran. Yang kedua, diagnosis murid. Kemudian ketiga, membimbing siswa belajar dengan berbagai macam program. Yang keempat, tes dan menilai hasil belajar. Di sekolah tingkat menengah tidak diadakan saringan masuk. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan equal accessibility ke sekolah menengah di daerahnya. Kemudian, sejarah kurikulum pendidikan di Korea Selatan sudah mengalami revisi sebanyak 5 kali, sampai versi ke-6. Mulai dari kurikulum tradisional Confucianisme tahun 1990. Kemudian sampai tahun 1990 sampai 2000-an, yaitu Student Centers. Iptek persiapan keahlian dunia kerja. Tujuan dari kurikulum versi ke-6 adalah untuk menghasilkan output manusia yang bermoral. Kemudian pembelajaran di matematika di Korea Selatan. Di Korea Selatan, sebelum masuk SD, sudah banyak latihan berhitung untuk memahami bilangan dan geometri sesuai kehidupan sehari-hari. Belajar matematika di sekolah sebanyak 4 jam pelajaran. Semua pelajaran reguler adalah 45 menit per jam. Sebelum masuk kelas, siswa memiliki kelas tambahan 30 menit yang dapat digunakan untuk proses belajar mandiri. Menonton sistem siaran pendidikan atau EBS. Kemudian, proses pembelajaran matematika disajikan menarik sesuai dengan alam pikiran siswa. Siswa diberikan kesempatan untuk mempelajari bahan ajar dan menemukan sendiri serta memecahkan masalah. Misalnya, saat mengetahui hubungan besar kecilnya angka, ada 3 buku dan 5 buah pensil. Siswa menjawab, 5 lebih besar daripada 3, karena itu pensil lebih banyak. Cara menyusun angka, menambahkan, mengurangi angka besar ke angka kecil, membandingkan, mengalihkan, dan berbagai macam cara memecahkan soal-soal matematika. Ciri umum dari kurikulum ke-7. Masa pendidikan Korea terdiri dari 2 periode, yaitu masa wajib 10 tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 10. Kemudian ada masa pilihan 2 tahun dari kelas 11 sampai dengan kelas 12.
Sebaliknya, untuk mencegah redundansi dan inefisiensi isi matematika, serta untuk mengerjakan konsistensi pendidikan matematika, pembedaan jenjang sekolah sebelumnya dihapuskan. Meskipun pembedaan dalam hal administrasi masih ada. Kemudian, ciri umum selanjutnya yaitu kurikulum matematika diatur dan dilaksanakan dengan cara kurikulum berdiferensiasi berbasis tingkat. Dalam periode wajib, yaitu dari kelas 1 sampai dengan kelas 10, 10 tingkat dan masing-masing tingkat dengan 2 subtingkat, A dan B. Sedangkan pada masa pilihan, terdiri dari kelas 11 sampai dengan 12, terdapat 2 tingkat. Masing-masing tingkat dengan 2 sub, yaitu tingkat A dan B. Cara kurikulum terdiferensiasi pemilihan mata pelajaran diterapkan bagi siswa yang memilih mata pelajaran mereka sendiri berdasarkan kebutuhan. Kemudian kurikulum matematika diatur dan dilaksanakan dengan cara kurikulum berdiferensiasi berbasis tingkat. Dalam periode wajib yaitu kelas 1 sampai kelas 10 yaitu memiliki tingkat dengan 2 subtingkat A dan B. Begitu juga pada masa pilihan. Cara kurikulum terdiferensi memiliki mata pelajaran yang diterapkan bagi siswa memilih mata pelajaran mereka sendiri berdasarkan kebutuhan. Untuk masing-masing 2 periode pendidikan yaitu masa wajib 10 sampai 10 tahun dari kelas 1 sampai dengan 10 dan masa pilihan yaitu 2 tahun dari kelas 11 sampai dengan 12, kurikulum matematika yang sesuai dikembangkan. Masing-masing dari 2 kurikulum matematika ini terdiri dari 5 bagian, yaitu karakteristik, tujuan isi, metode mengajar, dan evaluasi. Selama masa wajib dari kelas 1 sampai dengan kelas 10, matematika wajib, yang berarti semua siswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah matematika yang sama. Tapi, selama 12 pelancakan dalam matematika tersedia. Kemudian itu sinopsis kurikulum matematika ke-7. Dalam kurikulum matematika ke-7 disusun dan dilaksanakan dengan cara kurikulum berdiferensiasi berbasis tingkat. Dalam periode wajib yaitu dari kelas 1 sampai dengan kelas 10, 10 tingkat dan masing-masing tingkat dengan 2 subtingkat A dan B. Sebaliknya, pada masa pilihan dari kelas 11 sampai dengan kelas 12 tadi, 2 tingkat dan masing-masing tingkat dengan 2 sub juga, yaitu tingkat A dan tingkat B. Cara pemilihan mata pelajaran dibedakan kurikulum, diterapkan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran mereka sendiri berdasarkan kebutuhan dan kapasitasnya. Demikianlah dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Bu Ita, yaitu masa wajib. Kurikulum matematika periode wajib terdiri dari 6 domain konten berikut: bilangan dan operasi, angka geometris, mengukur, probabilitas dan statistik, huruf dan ekspresi, dan pola dan fungsi. Yaitu yang selanjutnya ada periode pilihan. Dalam kurikulum matematika, cara kurikulum itu selektif. Ini diterapkan untuk semua siswa di kelas 11 dan 12. Di 2 kelas ini tersedia berbagai mata pelajaran matematika seperti matematika praktik, matematika 1, matematika 2 kalkulus, probabilitas statistik, dan matematika diskrit. Problematika pembelajaran matematika di Korea Selatan. Untuk mengamati bagaimana pentingnya pendidikan bagi masyarakat Korea Selatan, seorang hanya perlu pergi ke distrik Doincheong-dong. Distrik di bagian tetangga kota Seoul ini adalah pusatnya ratusan lembaga les privat, tempat siswa memoles penguasaan matematika, bahasa Inggris, dan sebagian besar mata pelajaran lainnya di luar jam sekolah mereka. Sementara para siswa bersaing menggenjot prestasi, orang tua mereka menunggu dengan sabar di mobil dekat tempat les, bahkan tak jarang bisa sampai jam 10 malam, di mana seharusnya sekolah harus tutup. Problematika pembelajaran matematika di Korea Selatan.
Selama beberapa dekade, Korea Selatan telah mencoba mengatur sektor les privat nirlaba ini dan hasilnya beragam. Menurut Biro Statistik Korea Selatan, hampir 3/4 anak sekolah mengambil kelas di tempat les privat swasta pada tahun 2019. Menurut OECD atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, pengeluaran rata-rata untuk pendidikan swasta alias les privat ini per anaknya di Korea Selatan jauh lebih tinggi dibanding dengan di negara Asia lainnya. Selanjutnya, problematika pembelajaran matematika di Korea Selatan. Di tahun 2020, tercatat ada lebih dari 73.000 lembaga les privat di Korea Selatan, dan sekitar setengahnya berada di ibu kota, di mana kampanye iklan mereka jadi bagian paling mencolok landscape perkotaan. Les privat ini juga ikut bertanggung jawab terhadap naiknya harga jual atau sewa perumahan, seperti misalnya distrik Gangnam yang jadi pemukiman kelas atas Seoul. Ini karena banyak orang tua ingin tinggal di dekat sistem pendidikan terbaik untuk memberi anak-anak mereka kesempatan yang lebih baik agar mereka bisa masuk universitas terkemuka di negara ini, seperti Universitas Nasional Seoul, Universitas Korea, dan Universitas Yonsei. Selanjutnya, problematika pembelajaran matematika di Korea Selatan. Pemerintah di Korea Selatan telah dipaksa untuk mengakui bahwa larangan les privat bukanlah solusi. Orang Korea akan terus menghabiskan banyak uang untuk pendidikan anak-anak mereka. Tingkat kelahiran tetap rendah karena kendala keuangan, dan meskipun siswa dari Asia secara signifikan berprestasi lebih baik daripada siswa dari Eropa, namun menurut program OECD untuk menilai siswa internasional PISA, banyak anak sekolah di Korea Selatan sangat menderita akibat tekanan tersebut. Negara Korea Selatan sangat terobsesi dengan pendidikan. Pendidikan sangat terkesan keras kepada para pelajar sehingga seperti orang gila. Selama bertahun-tahun, para pelajar pergi sekolah sejak pukul 8 pagi sampai lewat tengah malam. Hal ini terjadi disebabkan seusai sekolah, pelajar wajib mengikuti pendidikan khusus guna meningkatkan kinerja akademis para pelajar. Selanjutnya, menurut Kementerian Kesehatan Korea Selatan, negara Korea Selatan ada di posisi paling bawah di antara 30 negara dalam tingkat kepuasan para pelajar dengan hidup mereka, lalu diikuti oleh Rumania dan Polandia. Faktor paling relevan dalam ketidakpuasan hidup para pelajar adalah, baik untuk pertanyaan bisa diberikan ke Piklas ataupun ditanyakan secara langsung nanti. Sekian presentasi dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.